Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Nama saya Widya Rahmadani, BP 1901071023 dari kelas 3A D3 Akuntansi. Selanjutnya apa itu manajemen kas? Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi dan memberikan manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimiliki dengan cara yang tepat. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen kas. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan, lalu motif untuk memiliki uang kas, lalu selanjutnya adalah budget kas dan tujuan penyusunannya. Di sini akan dijelaskan satu-satu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan adalah yang pertama, pertimbangkan antara aliran kas masuk mengenai kuantitas maupun timing antara kas inflow dengan kas outflow dalam satu perusahaan. Yang kedua adalah penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu membuat perkiraan. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. Selanjutnya itu motif untuk memiliki uang kas. Yang pertama itu kebutuhan kas untuk transaksi atau transaksi motif diperlukan dalam pelaksanaan operasi perusahaan. Yang kedua, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, yaitu untuk mengantisipasi aliran kas masuk atau keluar yang tidak kontinu dan sulit untuk diperkirakan. Yang ketiga, yaitu kebutuhan kas untuk berspekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh laba yang lebih besar di luar usaha pokok dengan membeli efek. Selanjutnya yaitu budget kas dan tujuan penyusunannya. Budget kas adalah itu estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang berkumpul, penerimaan bunga dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lainnya. Yang kedua, estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang-utang. Lalu budget. Budget itu adalah suatu rencana yang terorganisasi dan menyeluruh yang dinyatakan dalam suatu uang mengenai kegiatan operasi dan penggunaan sumber-sumber daya perusahaan untuk suatu periode tertentu di waktu yang akan datang yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Lalu tujuan penyusunan itu adalah untuk mengkoordinasi semua faktor-faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum. Lalu, perhatikan contoh berikut ini, yaitu dari PT Dewa Dewi menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 6 bulan dalam tahun 2010. Dapat dilihat di gambar di samping. Itu untuk estimasi penerimaannya. Yang pertama, hasil penjualan tunai yang diterima setiap bulannya, yaitu dari Januari sampai Juni. Lalu yang kedua, piutang yang berkumpul setiap bulannya. Lalu yang ketiga, penerimaan lainnya. Untuk estimasi pengeluaran itu pembelian bahan mentah secara tunai setiap bulannya. Lalu selanjutnya yang kedua, pembayaran upah buruh setiap bulannya. Yang ketiga, pengeluaran untuk biaya penjualan setiap bulannya. Yang keempat, itu pengeluaran untuk biaya administrasi dan umum setiap bulannya. Lalu yang terakhir, pembayaran pajak perseroan dalam bulan Maret. Lalu selanjutnya, sehingga dapat kita susun budget kas untuk tahap pertama, yaitu estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Dapat dilihat di sini terdapat uraian-uraian dari estimasi penerimaan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk bulan Januari itu penerimaan dari hasil penjualan tunai itu 4 juta, penagihan piutang 4 juta, lalu penerimaan dari lain-lain itu 2 juta, sehingga jumlah penerimaan untuk bulan Januari itu 10 juta. Selanjutnya, estimasi pengeluaran untuk bulan Januari itu adalah pembelian bahan mentah 6 juta, pembayaran upah
itu 2.500.000, biaya penjualan 2 juta, biaya administrasi dan umum 3.500.000. Pada bulan Januari tidak ada pembayaran pajak. Pembayaran pajak hanya pada bulan Maret, sehingga jumlah pengeluaran dari bulan Januari itu adalah 14 juta. Sehingga dari estimasi penerimaan dan pengeluaran transaksi operasional sebagaimana di atas, dapat kita susun penerimaan dan pengeluaran pinjaman dan bunga yang merupakan transaksi finansial. Dapat dilihat di gambar di atas itu terdapat uraiannya dari Januari sampai Juni. Dari Januari itu saldo kas per bulannya itu 1 juta. Terus terima kredit itu 3.600.000. Lalu membayar kembali kredit alat liquid yang tersedia itu 4.600.000. Dana das surplus 4 juta. Lalu bunga akhir bulan itu 72.000. Sehingga saldo kas akhir bulan ini adalah 528.000. Dan pinjaman kumulatifnya itu 3.600.000 untuk bulan Februari sampai bulan Juni, itu dapat dilihat pada tabel. Sehingga dapat dilihat selanjutnya itu budget kas selama 6 bulan 2010. Dapat dilihat uraiannya yaitu dari Januari sampai Juni. Terdapat beberapa komponen-komponen. Untuk Januari itu saldo kasnya itu per bulannya itu 1 juta. Untuk penerimaan kas itu terdapat dari hasil penjualan tunai, penagihan piutang, penerimaan kredit, lalu penerimaan lain, sehingga jumlah penerimaan adalah 14.600.000. Lalu untuk pengeluaran itu berasal dari komponen pembelian bahan mentah, pembayaran upah, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, serta pembayar pajak dan pembayaran kembali utang pada bank, sehingga jumlah pengeluaran adalah 14.072.000. Sehingga untuk saldo kas akhir bulan adalah 528.000. Saldo akhir dari Januari akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya, yaitu bulan Februari, begitu juga untuk seterusnya sampai bulan Juni. Lalu yang terakhir adalah pentingnya manajemen kas. Manajemen kas yang efektif dapat mendorong peningkatan laba investasi atau ROI. Itu dengan cara yang pertama meningkatkan kontribusi laba dari kas, lalu yang kedua mengurangi jumlah investasi yang terkait pada kas. Lalu cara untuk meningkatkan produktivitas kas dalam rangka kontribusinya terhadap laba investasi menurut Kusrianto ada beberapa cara, yaitu yang pertama, penerimaan uang tunai harus dilakukan secepatnya. Yang kedua, melakukan sistem peramalan kas untuk mengurangi besarnya cadangan pengaman dan meningkatkan peluang untuk memainkan kas yang mengambang. Lalu yang ketiga, memainkan kas mengambang dengan memperkecil waktu menganggur uang tunai yang tersedia di bank. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.